Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septiana Ayunentias dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam dengan NEM 231221139 dari kelas 5 PP. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tema saya dari kelompok 11 tentang hambatan dalam konseling lintas budaya. Di era globalisasi sekarang, konselor kini sering berhadapan dengan klien yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Perbedaan ini bisa berupa bahasa, nilai, keyakinan, agama, cara berpikir, hingga gaya komunikasi. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat menjadi hambatan dalam proses konseling. Menurut jurnal berikut, Jurnal Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, hambatan dalam konseling lintas budaya muncul ketika konselor dan klien memiliki cara pandang yang berbeda terhadap masalah, solusi, dan konsep kesehatan mental. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan miskomunikasi, kesalahpahaman, bahkan ketidakpercayaan klien terhadap si konselor. Sementara itu, dalam artikel ini berikut dijelaskan bahwa hambatan ini sering muncul karena kurangnya kompetensi multikultural dari konselor. Artinya konselor itu belum mampu menyesuaikan cara komunikasi, teknik konseling, dan respon emosional sesuai dengan budaya si klien. Secara umum, beberapa hambatan utama dalam konseling lintas budaya antara lain, yang pertama itu ada perbedaan bahasa. Bahasa bukan soal kata, tetapi juga makna dan konteks. Klien mungkin merasa tidak mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat. Sementara konselor bisa salah menafsirkan pernyataan si klien. Terus yang kedua ada komunikasi nonverbal berbeda. Dalam sebagian budaya, konteks mata menandakan kesopanan dan keterbukaan, namun di budaya lain menatap langsung justru dianggap tidak sopan atau menunjukkan sikap menantang. Terus yang ketiga ada perbedaan nilai dan keyakinan. Nilai yang dianggap benar atau normal di satu budaya mungkin tidak berlaku di budaya lain. Jika konselor memaksakan nilai pribadinya, hubungan konseling bisa terganggu. Terus yang keempat ada stereotip dan prasangka. Sikap menggeneralisasi budaya tertentu dapat membuat si konselor tidak objektif. Klien pun bisa merasa dihakimi, bukan dipahami. Terus yang kelima ada perbedaan konsep kesehatan mental. Ada budaya yang menganggap masalah emosional sebagai hal wajar dan harus dihadapi sendiri. Sementara di budaya lain melihatnya sebagai kondisi yang boleh didiskusikan dalam sesi konseling. Karena banyaknya hambatan tersebut, baik dari jurnal maupun artikel bersepakat bahwa konselor harus memiliki kompetensi multikultural yang terdiri dari 3 aspek penting. Yang pertama itu ada kesadaran diri. Itu menyadari prasangka pribadi, bias, dan nilai yang dibawa ke ruang konseling. Terus yang kedua ada pengetahuan budaya. Memahami budaya, norma, dan latar belakang si klien. Terus yang ketiga ada keterampilan. Ini mampu menyesuaikan teknik konseling agar cocok dengan budaya si klien. Dengan kemampuan ini, konselor dapat membangun hubungan yang saling percaya, tidak menghakimi, dan menghargai keberagaman budaya. Kesimpulannya, hambatan dalam konseling lintas budaya bukan hanya karena perbedaan bahasa atau komunikasi, tetapi karena adanya perbedaan nilai, keyakinan, cara pandang, dan kurangnya kompetensi multikultural si konselor.
Dengan kesadaran budaya, empati, dan teknik yang adaptif, hambatan ini dapat diminimalkan sehingga proses konseling berjalan lebih efektif dan bermakna. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.